anak-anak? Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Masih ingat dengan pembelajaran kita? Pembelajaran yang Ingat lalu? Iya, Tina, apa yang kita pelajari pada pembelajaran yang lalu? tentang media cetak. Iya, saya takut salah. Media cetak. Iklan media cetak itu artinya apa? Iklan yang penyebarannya melalui media cetak. Contohnya koran, majalah, dan spanduk. Iya, iklan media cetak, iklan yang penyebarannya melalui media cetak. Contohnya koran, spanduk, majalah. Kemudian Dian, selain iklan media cetak, minggu lalu kita juga belajar yang lain. Apa, Dian Mega, yang kita pelajari? Sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan. Contohnya, sistem pencernaan organnya apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ya, alhamdulillah kalian semua masih ingat, luar biasa. Kita nanti akan belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema bagaimana tubuh mengelola makanan pada pembelajaran yang kelima. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mengambil gambar iklan media cetak, kita nanti membuat kesimpulan isi iklan media cetak, dan nanti kalian juga diharapkan mampu membuat iklan media cetak produk unggulan di lingkungan. Misalnya di rumah Tina itu kebetulan ada buah-buahan yang banyak di rumah Tina, misalnya durian. Nanti kamu bisa membuat iklan media cetak gambar durian, kemudian kamu isi kalimatnya apa yang kira-kira dapat membuat orang tertarik dengan iklan kamu. Kemudian setelah itu nanti kalian diharapkan pada materi selanjutnya membuat bagan tentang sistem organ pencernaan. Kita simak video berikut ini ya. G. Pertama, mulut. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi dua sistem pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh ini, dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Setelah lambung, makanan melalui dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Baik, kita tadi sudah menyimak video tentang pencernaan. Amati gambar berikut ini. Yang pertama ini dalam organ pencernaan, sistem pencernaan tadi apa ini namanya? Mulut. Ya, ini mulut. Fungsinya untuk apa? Mengunyah. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh secara kimiawi oleh enzim amilase. Iya, di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim amilase. Setelah itu makanan nanti ditelan masuk ke dalam, ini apa ini? Kerongkongan. Kerongkongan. Di dalam kerongkongan tadi, dalam video dijelaskan terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Ya, gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Setelah didorong, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi sistem pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh apa, anak-anak? Oleh dinding lambung. Ya, oleh dinding lambung. Kalau secara kimiawi dilakukan oleh enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Asam klorida untuk apa? Asam klorida Untuk membunuh kuman. ya, tepat sekali, untuk membunuh kuman. Setelah dicerna di lambung, makanan akan masuk kembali ke sistem saluran pencernaan berikutnya. Organ pencernaannya yaitu Usus halus. usus halus.
Untuk menyerap sari-sari makanan. Iya, menyerap sari-sari makanan. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, masih ada sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Ya, sisa-sisa makanan itu nanti akan masuk ke dalam usus besar. Fungsi usus besar itu apa, anak? Untuk menyerap air dari sisa-sisa makanan. Menyerap air dari sisa-sisa makanan dan terjadi proses pembusukan di dalam usus besar. Setelah itu masuk ke dalam anus. Fungsi anus apa? Anus. Iya, fungsi anus apa, anak-anak? Untuk mengeluarkan sisa pencernaan. Iya, mengeluarkan sisa pencernaan. Suaranya putus-putus di sini. Setelah kalian mengetahui sistem manfaat dari sistem organ pencernaan, nanti kalian membuat bagan. Untuk petunjuknya ada pada LKPD, silahkan dibaca. Nanti bila kesulitan langsung WA ke Pak Yan. Ini gambar iklan media cetak. Apa isi iklan ini? Isi iklannya adalah Dengan pola hidup serta makanan yang sehat kita terhindar dari penyakit. Oh, dilihat dulu. Dengan pola hidup sehat keluarga, rajin berolahraga, kita nanti akan terhindar dari penyakit. Kemudian ini Pak Yeno ingin tanya, pernahkah kalian melihat iklan di koran, majalah, atau spanduk? Pernah. Nah, iya, kalau di pinggir-pinggir jalan sekarang itu kalau nggak iklan motor, ya iklan HP, konter-konter itu sekarang yang paling banyak itu. Sekarang Pak Yeno punya sebuah gambar lagi. Isi iklan ini apa, anak-anak? isi iklannya adalah Pola hidup serta makan makanan yang sehat. terhindar dari penyakit. Iya, dengan pola hidup yang sehat dan makan makanan yang sehat, kita nanti dapat terhindar dari penyakit, terutama penyakit gangguan sistem pencernaan. Ini iklan tentang apa, anak-anak? Kue apa ini? Iya, kue lumpur. Isi iklannya apa? Makan makanan tradisional lebih sehat. Ya, tepat sekali, Safa. Makan makanan tradisional lebih sehat. Kue lumpur ini termasuk salah satu makanan tradisional di sekitar rumah kita yang banyak kita jumpai. Tugas kalian selanjutnya nanti membuat iklan media cetak. Untuk langkah-langkahnya ada pada LKPD. Nanti kalian dapat melihatnya di sana. Jangan lupa dikerjakan. Setelah selesai nanti dikirim pada WA Group ya. Kita sudah belajar tentang apa saja, anak-anak? iklan fungsi organ pencernaan. Ya, menemukan isi iklan dan fungsi organ pencernaan. Selain menemukan isi iklan, tadi kita juga membuat iklan. Dian Mega tadi membuat iklan tentang apa, Dian Mega? Sari temulawak. Ya, minuman sari temulawak. Ya, di daerah kita, di sekitar rumah kita, terutama di Tangkil itu memang banyak empon-empon istilahnya. Dan terutama temulawak, baik untuk kesehatan itu. Baik untuk kesehatan organ pencernaan kita juga. Kemudian tadi yang kedua, fungsi organ pencernaan. Tina, Pak Yano ingin tanya, fungsi lambung itu apa, Tina? Lambung adalah untuk mencerna makanan. Ya, mencerna makanan. Selain mencerna makanan apa? Ada yang masih ingat? Membunuh penyakit yang terbawa makanan. Iya, selain mencerna makanan, fungsi lambung itu juga membunuh penyakit yang ikut terbawa makanan. Bisa kondisi lambung kita tetap terjaga dan tidak mudah sakit lambung kita nanti jika ada kuman-kuman yang ikut terbawa masuk ke dalam lambung. Kemudian Safa, kalau usus halus fungsinya untuk apa? Untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, setelah makanan dicerna oleh lambung, kemudian nanti diserap sari-sari makanannya oleh usus halus. Kemudian tempat pembuangan terakhir, fungsi organ pencernaan yang membuang terakhir sisa-sisa makanan atau kotoran apa? Anus. Ya, anus atau Anus rektum. Ya, terima kasih banyak partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jaga kesehatan. Kemudian nanti soal evaluasi saya kirim pada WA Group lewat Google Form, dikerjakan. Ingat, pengerjaannya hanya 1 kali saja. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita nanti akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Nanti kalian bisa mencari informasi sendiri di internet. Apa sih gangguan sistem pencernaan pada manusia? Kalian pasti pernah mengalaminya juga. Kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.